Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pecinta dan perindu Haramain, sepertinya nama Abdurrahman As-Sudais sudah tidak asing lagi ya terdengar di telinga. Begitupun dengan lantunan suara beliau saat membaca ayat Al-Quran. Beliau merupakan salah seorang penghafal Al-Quran yang juga Allah berikan anugerah suara yang khas sehingga terdengar berbeda ya dari para qori lainnya. Kita bisa langsung tahu nih ayat Al-Quran yang dibacakan oleh beliau, sekaligus entah mengapa suara beliau bisa memunculkan ingatan atau gambaran mengenai Haramain. Jadi langsung connect kita mengingat tanah suci saat mendengar suara beliau. Ya, beliau adalah imam besar Masjidil Haram dan juga menjadi kepala 2 masjid suci sejak tahun 2012 hingga saat ini. Di video kali ini kami akan menarasikan kisah menarik perjalanan hidup seorang Syekh Abdurrahman As-Sudais dari kecil hingga sekarang ini bisa menjadi imam besar Masjidil Haram. Semoga video kali ini bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama dan memupuk semangat kita semua untuk bisa selalu mengunjungi Haramain dan merasakan sholat di Masjidil Haram menjadi makmum bagi para imam besar. Sebelum lanjut tonton, mohon dibantu untuk klik tombol berwarna merah yang ada tulisannya subscribe agar kami semangat terus nih untuk upload video-video yang berisi tentang informasi mengenai Haramain dan dunia Islam. Narasi kisah kita mulai dari sekarang. Abdurrahman ibnu Abdul Aziz As-Sudais lahir pada tahun 1960 di ibu kotanya Arab Saudi, yakni kota Riyadh. Beliau berasal dari klan suku Anza. Dikarenakan mengikuti pendidikan sekolah dasar yang berfokus pada hafalan Al-Quran, beliau berhasil memperoleh hafalan Al-Quran yang penuh pada usia 12 tahun. Merinding mendengarnya ya. Mari ucapkan Masya Allah Tabarakallah, biar kita semua keikutan juga nih anugerah untuk mudah menghafal Al-Qurannya. Semasa kecilnya, setiap selesai menghafal Al-Quran, sang ibu menghampiri dan menyebutkan harapannya. Dalam sebuah wawancara, Syekh Sudais menyebut harapan tersebut sebagai kutukan yang berisi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu imam 2 masjid suci anakku. Syekh Sudais percaya bahwa posisi yang ia raih saat ini merupakan doa sang ibu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh As-Sudais menjalani pendidikan tinggi di Universitas Riyadh dengan bidang yang sama ia pelajari sampai meraih doktor, yaitu adalah bidang syariah Islam. Ia memulai kuliah di usia 19 tahun dan terus belajar untuk lulus dengan meraih gelar doktor syariah Islam pada usia 35 tahun. Walaupun demikian, ternyata Syekh As-Sudais dilamar oleh kerajaan Saudi untuk menjadi imam Masjidil Haram di usia 24 tahun. 28 tahun kemudian, saat usia beliau sekitar 52 tahun, beliau dipercaya menjadi kepala 2 masjid suci bagi umat Islam. Ngomong-ngomong, berapa sih gaji yang beliau dan syekh lainnya terima saat menjadi imam Masjidil Haram? Ternyata hal ini sangat di luar dugaan. Pihak kerajaan menyatakan tidak sanggup memberikan nominal gaji yang diharapkan oleh banyak pihak kepada semua imam Haramain. Bagi kerajaan Arab Saudi, jasa para imam Haramain tidak dapat diukur dalam bentuk uang, sehingga inilah yang mereka lakukan. Setiap bulannya, para imam Haramain diberi cek kosong yang siap dicairkan dengan jumlah yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah Tabarakallah. Di dunia Islam, seharusnya kita tidak hanya mengenal beliau sebagai imam besar Haramain saja, melainkan juga tokoh aktivis kemanusiaan, karena beliau banyak berbicara untuk memotivasi perjuangan muslim yang masih tertindas, serta secara pribadi memberikan donasi rutin kepada pengungsi Palestina. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa ledakan dan terorisme benar-benar menjijikkan bagi dunia Islam. Dia juga mengkritik kekuatan internasional atas kebungkaman tentang perlakuan buruk yang diterima warga Palestina oleh pemukim Israel. Beliau mengkritik negara Israel dan menyerukan umat Islam untuk mengirim lebih banyak bantuan ke Palestina. Salah satu istilah fenomenal yang beliau sebutkan untuk pemerintah Israel saat ini adalah
sampah umat manusia, dan tikus-tikus yang menggerogoti dunia. Karena pernyataan tersebut, di tahun 2002, Syekh Sudais dinyatakan terlarang untuk masuk ke negara United States dan Kanada. Namun bagi dunia Islam, aksi dan pernyataan beliau sangat berarti. Di tahun 2005, beliau memperoleh penghargaan sebagai kepribadian Islam tahun ini di Dubai. Ya, gelar tersebut beliau peroleh karena peran beliau dalam menolak terorisme dan banyak menyampaikan tentang konsep persaudaraan muslim dan mendesak muslim di seluruh dunia untuk membantu umat Islam di Palestina, Irak, Somalia, dan tidak luput dari perhatian beliau adalah juga muslim di Kashmir.